Halo Sobat Young Thinkers di seluruh Indonesia, khususnya yang berada di Yogyakarta. Apa kabar Sobat Young Thinkers? Semoga selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan terus menjadi generasi yang berpikir kritis serta peduli terhadap masa depan Indonesia. Selamat datang di podcast Young Thinkers, ruang untuk berdiskusi, bertukar gagasan, dan melihat berbagai persoalan bangsa dari perspektif yang lebih luas. Sobat Young Thinkers, tidak terasa Indonesia memasuki 81 tahun perjalanan kemerdekaan. 81 tahun bukan hanya sekedar angka, tetapi merupakan perjalanan panjang yang diwarnai oleh pencapaian, tantangan, sekaligus tanggung jawab untuk terus melanjutkan pembangunan bangsa. Di tengah perjalanan tersebut, muncul satu pertanyaan, sejauh mana kita telah mengawal cita-cita kemerdekaan dan bagaimana peran akademisi dalam memastikan pembangunan nasional terus berjalan menuju Indonesia yang lebih maju dan berkeadilan? Karena itu, episode kali ini kita akan mengangkat tema yang sangat relevan, yaitu refleksi 81 tahun kemerdekaan Indonesia, peran strategis akademisi dalam mengawal pembangunan nasional. Kita akan membahas bagaimana akademisi tidak hanya berperan di ruang-ruang pendidikan dan pelatihan, tetapi juga dapat memberikan kontribusi nyata melalui gagasan, inovasi, kritik yang konstruktif, serta solusi terhadap berbagai persoalan pembangunan nasional. Dan tentu saja untuk membahas tema yang begitu menarik ini, kita telah menghadirkan narasumber yang kompeten dan inspiratif. Narasumber yang pertama yaitu Dr. Haji Misroh Ahmadi, MAG, dosen Universitas Alma-Ata, Dokter Ilmu Politik Hukum Islam. Narasumber yang kedua, Dr. Sohibul Adib, MSI, dosen dan pengamat sosial, Doktor Ilmu Politik Islam. Jadi Sobat Young Thinkers, tetap bersama kami, simak sampai akhir dan mari bersama-sama merefleksikan perjalanan 81 tahun Indonesia sekaligus melihat bagaimana kita dapat mengambil bagaimana dalam perjalanan bangsa ke depan. Saya Syakila Nabila dan Anda sedang menyaksikan Young Thinkers Podcast. Mari berpikir, berdiskusi, dan bergerak untuk Indonesia yang lebih baik. Untuk dialog yang pertama, menurut Bapak narasumber, apakah kita sudah merdeka? Monggo dari Bapak Haji Misroh bisa menjawab. Terima kasih Mbak Syakila. Memang usia 81 tahun ini usia yang sudah matang sebenarnya. Tetapi yang namanya perjalanan negara kayak bangsa Indonesia ini tentu karena menyangkut orang yang banyaknya 270 juta lebih, hampir 300 juta. Maka memang banyak hal-hal yang harus dipenuhi melalui refleksi ini, dan refleksi ini kan ya merupakan ya untuk melihat kita sendiri supaya kemerdekaan ini bisa diisi dengan lebih bermanfaat untuk Indonesia. Baik. Ya, demikian. Yes. Untuk narasumber yang kedua, menurut Bapak Adib, apakah kita sudah merdeka? Wah, tentunya kita merdeka ya Pak Misroh. Ya. Kalau nggak merdeka nggak sampai sini dan Iya. Tetapi kemerdekaan itu sejatinya tidak hanya bebas dari penjajahan, tetapi harus bebas untuk berkembang. Ketika masyarakat ingin berkembang ditekan, maka sejatinya kita belum merdeka. Saya kira gitu. Baik, terima kasih Bapak narasumber yang pertama dan kedua, Bapak Haji Misroh dan Bapak Adib. Kalau menurut Bapak semua, siapakah yang bertanggung jawab untuk memastikan kemerdekaan ini apakah benar-benar dirasakan oleh masyarakat? Dan disinilah masuk peran akademisi. Apakah akademisi berperan untuk kemerdekaan itu? Monggo dari Bapak Haji Misroh. Ya, memang kemerdekaan itu hak segala bangsa. Oleh sebab itu maka penjajahan dalam hal apapun harus dihapuskan. Dan karena kemerdekaan itu memang salah satu unsur dari tauhid, namanya al-hurriyah itu. Dan itu hak bagi setiap orang. Maka
dalam kemerdekaan ini, artinya merdeka itu berarti bebas tapi terukur. Bebas terukur, bebas tapi juga tidak melampaui batas pada orang lain. Oleh sebab itu ya bagi akademisi ini, karena kemerdekaan itu kalau di kampus ada istilah kurikulum merdeka. Ini sebenarnya itu pengejawantahan bahwa betul-betul kampus atau akademisi ini ya betul-betul merdeka. Artinya merdeka ya bisa membebaskan melalui pendidikan yang berbasis pada masyarakat. Berbasis pada masyarakat itu ya. Masyarakat itu nanti apa jenisnya macam-macam, ada masyarakat industri, masyarakat keagamaan, masyarakat kebudayaan dan seterusnya. Maka akademisi dalam mengisi itu harus menselaraskan antara esensi yang ada di pendidikan dengan aplikasinya di lapangan, sehingga pendidikan betul-betul bermakna, artinya ilmu itu harus diaplikasikan atau didasarkan pada amal berikutnya. Sehingga semuanya nanti betul-betul dalam proses menuju kemerdekaan secara holistik. Baik, kalau menurut Bapak Adib? Saya sepakat dengan pendapatnya Pak Dr. Misro ya, dan sedikit menambahkan ya bahwa akademisi itu bukan sekedar pengamat ya, tetapi akademisi itu adalah bagian dari ekosistem pembangunan. Dalam artian begini, bahwa inovasi itu lahir dari pertemuan antara universitas, kemudian pemerintah, dan tentunya industri. Ketika ketiganya ini nanti bertemu, maka sesungguhnya akademisi itu tidak harus menjadi penguasa kebijakan ya, tetapi harus menjadi mitra yang membuat kebijakan itu lebih berpengetahuan. Jadi harus ada namanya ekosistem ya, harus ada keterhubungan baik antara akademisi yang diwakili oleh universitas dengan pemerintah yang mengambil kebijakan dan oleh industri yang menjalankan kebijakan-kebijakan itu. Saya kira seperti itu. Oh, baik. Terima kasih untuk jawabannya. Nah, ini sangat menarik ya. Ini masih ada banyak pertanyaan-pertanyaan. Jadi tetap stay tune ya teman-teman semuanya. Untuk pertanyaan yang kedua, menurut Bapak semua, akademisi ini sebagai penonton atau pemain? Seperti itu. Monggo Bapak Haji Misroh. Ya, akademisi ini kan sebenarnya fungsi utamanya adalah memproduksi ilmu itu. Nah, produksi ilmu itu nanti dalam pelaksanaannya harus diterapkan atau diaplikasikan di masyarakat apapun. Maka ya tidak sekedar sebagai memproduksi ilmu atau tidak sekedar penonton, tapi juga memang harus bahwa ilmu ini atau produksi dari kampus, universitas atau apapun itu harus dipastikan secara monitoring diaplikasikan di masyarakat. Karena nanti aplikasi itu nanti kan yang namanya ilmu itu pasti nanti bisa berubah. Artinya bisa berubah dengan aplikasi itu nanti, dengan aplikasi di masyarakat apapun, entah industri, masyarakat budaya, masyarakat itu nanti semakin berkembang. Semakin berkembang sekaligus ya unsur proses peradabannya masuk. Karena di peradaban itu ya harus ada pendidikan, artinya ilmu yang diaplikasikan, kemudian ada teknologi, kemudian ada interaksi dan mobilitas. Jadi interaksi, mobilitas, ilmu, dan teknologi ini 4 hal yang memang jadi pilar utama
untuk ya menuju peradaban yang betul-betul merdeka. Nah, biasanya lemahnya nanti di aplikasi dan monitoring. Ternyata aplikasinya nggak ada, padahal sudah misalnya hasil penelitian dari mana ini, kalau tidak diabdikan melalui pengabdian kepada masyarakat, ini ya nanti sekedar tulisan saja, bukan tidak membuahkan hasil ataupun bermanfaat. Demikian. Terima kasih. Selanjutnya, Nggih. monggo Jadi Bapak Adib. memang menarik ya, penonton atau Pemain. Iya. ya nonton ya pemain. Karena seorang akademisi itu sebenarnya menjadi partnernya pemerintah dan masyarakat, yang mana nanti ilmu-ilmu yang didapat di kelas itu nanti akan berdampak dan memberikan solusi alternatif bagi permasalahan-permasalahan di masyarakat, persoalan-persoalan yang nyata. Karena prinsip dasarnya adalah partner ya, knowledge partner ya. Jadi saya kira kita tidak sekedar menjadi penonton, tetapi mencoba untuk memberikan solusi-solusi alternatif bagi problematika nyata di dalam masyarakat. Saya kira itu Pak Yai Misroh ya. Nggih. Kalau menurut Bapak semuanya nggih, bagaimana kita mengukur bahwa ilmu yang dihasilkan oleh akademisi, lulusan-lulusan sarjana itu benar-benar memberikan dampak di masyarakat? Itu bagaimana nggih? Monggo dari Bapak Adib dulu. Saya dulu ya. Gantian nggih. Pada dasarnya di kampus itu ada satu sistem ya, bahwa dalam melakukan riset penelitian itu ada tiga tahapan ya, ada output, ada outcome, dan juga ada impact ya, ada tiga tahapan. Sehingga bagi seorang akademisi, Pak dosen misalkan ya, Pak Yai Misroh, itu bikin tulisan itu, misalkan Pak Misroh bikin artikel ya, artikelnya dimuat di Sinta 1, Sinta 2 atau di terindeks Scopus misalkan, itu artikelnya Pak Dr. Misroh ini adalah output ya, output. Tetapi ketika artikel yang sudah terbit itu kemudian diaplikasikan di sekolah, di kampus, di pesantren, maka artikelnya Pak Dr. Misroh ini menjadi outcome karena dimanfaatkan oleh banyak stakeholder ya, mampu dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, ketika apa yang masyarakat dan sekolah itu terima dari hasil risetnya Pak Dr. Misroh, kemudian diaplikasikan secara nyata di masyarakat, menjadi perilaku lah misalkan ya, itulah yang disebut dengan impact, yang berdampak. Sehingga sejatinya ruang akademisi itu tuntutannya tidak sekedar menulis, tetapi juga bagaimana tulisan itu menjadi output, outcome, dan sekaligus berdampak ya, impact ya, berdampak nyata di tengah kehidupan masyarakat. Saya kira seperti itu Pak Dr. Misroh. Monggo Bapak, kalau menurut Bapak bagaimana? Ya, sebagaimana disampaikan Dr. Adib, ini sebenarnya beliau ini juga kiai cuma. Kalau biasa ya, ternyata tidak hanya dosen tetapi kiai juga ini. Kiai. Dulu di kampus itu sama Pak siapa? Maftuh. Ya, Pak. Siapa? Dr. Agus Maftuh Abi. Dr. Agus Maftuh ini murid kesayangan yang pintar baca kitab kuning. Nah ini ya, memang pendidikan itu kalau dalam ya pendidikan apapun lah itu memang dasarnya student oriented itu, orientasinya pada siswa. Nah siswa ini berasal dari berbagai karakter atau berbagai budaya, apalagi di Jogja ini kan banyak unsurnya. Maka memang pendidikan itu ya memang didasarkan pada
pada kebutuhan masyarakat atau yang diambil dari kebutuhan masyarakat itu melalui student oriented, orientasinya siswa itu biar baik, biar bagaimana menjadi terdidik itu ya atas dasar kebutuhan dari yang ada di masing-masing siswa itu. Oleh karena itu ya pendidikan itu tidak bisa atau pendidikan itu harus berdasar pada data itu, data yang ada di masyarakat itu. Maka sehingga pendidikan kemerdekaan itu ya kayak kurikulum merdeka itu ya bagaimana memerdekakan kebutuhan-kebutuhan atau potensi yang ada di masyarakat jumlah siswa itu kalau dalam skala lokal, tapi nanti dalam skala entah regional atau internasional itu juga berbasis pada wilayah secara internasional. Sehingga dalam pendidikan ya nanti ada misalnya hal-hal yang utama, misalnya bahasa, ini harus ada bahasa Inggris misalnya. Ini karena kebutuhan internasional. Lokal misalnya kalau Jogja ada pendidikan kemataraman dan lain-lain. Ini atas dasar bahwa pendidikan itu sebenarnya atas dasar memperbaiki atau atas dasar menuju pada perbaikan dari berbagai aspek yang ada di masyarakat. Berkatan Mbak Sakila. Terima kasih, jawabannya sangat memuaskan dari Bapak Adib dan juga Bapak Haji Misroh. Untuk selanjutnya menurut Bapak semuanya, kalau di antara memilih Menara Gading atau Menara Air, monggo dari Bapak siapa dulu nggih? Dari Bapak Haji Misroh dulu. Sayangnya nggak ada Menara Kudus. Ya, Menara itu Kudus. sedang dodol ya sekalian. Nganu pilihannya serba nggak enak itu, yang satu Menara Gading, yang satu Menara Air. Iya. Kalau Menara Gading itu hanya memberikan keindahan, kebagusan aja dari sisi eksistensinya saja. Iya. Kalau Menara Air ya bubar gitu. Kalau Menara Kudus sampai sekarang masih ada. Dodolnya juga enak, Pak. Senang dodolnya juga. Iya. Nah memang pendidikan ini memang kalau diartikan menara itu kan kalau dulu itu menara ini tempat munculnya atau tempat api itu. Atau dalam HR Grip itu ada buku yang namanya api Islam atau apa kalau nggak salah HR Grip. Kalau nggak salah itu bahasa Inggris, cuman saya ingat aja di terjemahnya api Islam karangan HR Grip. Di situ bahwa pendidikan itu bukan menara gading maupun menara air. Jadi karena api semangat, jadi di situ itu api Islam atau apa yang di situ memberikan unsur bahwa pendidikan itu didasarkan pada pendidikan jiwa. Atau kalau Soekarno mengatakan bangunlah jiwanya, bangunlah rumahnya ya, raganya, bangunlah badannya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ini memang ya pendidikan kemerdekaan itu termasuk di kurikulum merdeka itu memang berangkat dari bagaimana orang itu mempunyai unsur atau energi supaya merdeka segala-galanya. Artinya segala-galanya itu tetap ada batasannya, tapi semangat itu selalu menjiwai sehingga ya bangunlah jiwanya inilah yang akan mempercepat peradaban, mempercepat pendidikan, mempercepat kedewasaan, mempercepat kemajuan. Yang di sini kalau sudah begitu semangat ini nanti orang itu ya entah itu akademisi atau apa itu nanti akan banyak inovasi, kreasi, improvisasi sehingga proses peradaban akan lebih cepat melalui kemerdekaan. Demikian Mbak Sakila. Pendidikan jiwa itu kalau
bahasanya Imam Al-Ghazali kan apa? Tazkiyatun nafas. Ya, tazkiyatun nafas. Jiwa. Oke, kalau menara gading atau Menara air. menara gading kalau artinya itu hanya sebagai sesuatu yang disimpan, maka bagi seorang akademisi tentunya lebih suka dengan menara air ya, karena air itu kan mengalir. Jadi ilmu itu memang harus mengalir. Di dunia kampus itu kan sebenarnya memproduksi pengetahuan ya, pengetahuan diproduksi ya. Tetapi tidak sekedar berhenti di situ saja Pak Dr. Misros, tetapi harus menjadi knowledge circulation. Jadi ada sirkulasi pengetahuan yang mengalir dan nanti akan tadi berdampak impact pada persoalan kehidupan di masyarakat. Saya kira nanti contohnya kayak nanti ada MPQ dan sebagainya ya, tapi nanti ya nunggu pertanyaan mungkin dari pemateri. Saya kira itu ya kalau makna menara gading dan menara air. Meskipun tadi ada masukan juga dari Pak Dr. Misro, ada menara api ya. Jadi ilmu itu al ilmu nurun katanya. Nurun. Cahaya. Nurun itu nyontek. Ya kalau pas dulu SMA kayak gitu. Nggak ada al ilmu maun katanya. Ilmu itu air mengalir, karena air itu memang seperti itu, harus mengalir dan menghidupi. Jadi ilmu itu harus menghidupi. Kalau bahasa Arab itu kan kata guru kita dulu, yang penting ada hubungannya ya, ada otak-atik gatuk. Mak itu kan artinya air ya, mak. Tapi kalau di Jawa itu mak itu artinya apa? Ibu mae, karena air itu memang kayak ibu. Jadi lembut, penuh kasih sayang, menghidupi, itulah maun. Ibu kita kan seperti itu. Tetapi ibu yang melihat anaknya durhaka itu ya bisa seperti air banjir bandang itu yang membunuh dan kan? Air keras mungkin banyu keras. Iya, air keras. Itu hubungan antara maun dan mae gitu. Kalau di bahasa Arab itu sebenarnya enak itu. Jadi ada kosakata otak-atik gatuk itu ya. Kalau bahrun itu artinya kan lautan. Kalau harbun itu artinya peperangan, karena di tengah lautan itu kalau ada badai itu ya seperti peperangan menghadapi kematian gitu. Juga sesuai dengan prinsip manusia itu ya. Manusia itu tercipta dari mimma indafik. Ya kerucu mimpa ini sulbiat taroib itu. Terus Luar biasa ya, ternyata ini tidak hanya membahas tentang pembangunan nasional, tapi saya selaku moderator juga belajar tentang bahasa Arab juga, kosakata bahasa Arab. Oke, luar biasa sekali. Pokoknya stay tune terus ya teman-teman semuanya. Nah, tadi berbicara tentang kreasi, improvisasi. Nah, sekarang kan ada ya namanya penggunaan artificial intelligence atau AI. Nah, itu sudah banyak menggunakan. Menurut Bapak semuanya, AI ini sebagai ancaman atau peluang? AI ini kan sebenarnya kalau saya melihat itu salah satu sumber. Kita udah sejak lama ada Google misalnya, ada Yahoo. Ini itu ya sama dengan misalnya buku apa itu. Kalau di kitab ya kitab tafsir apa. Karena AI ini salah satu sumber. Artinya kalau di AI itu menjadi salah satu sumber sekaligus bagaimana merangkai. Jadi merangkainya bagaimana. Nah itu ya artinya varian ilmu itu nanti bisa datang dari mana-mana, termasuk dari AI. Sehingga memang ya untuk sekarang ini AI ini memang harus dipelajari kalau belum tahu. Dan juga harus diketahui karena ini salah satu cara bagaimana mendapatkan ilmu dengan baik, tetapi tetap harus dikonfirmasi dengan istilahnya buku-buku induknya. Karena AI ini kan ngambil dari mana-mana atau kemudian jadikan satu, tetap secara ilmu ya perlu dikonfirmasi dengan handbooknya lah kalau istilahnya, atau buku induknya atau babonannya, supaya kalau mengetahui itu nanti di AI itu memang perlu dilihat ini
mana yang kurang dan mana yang lebih itu bisa diketahui. Demikian. Iya. Oke. Jadi Bagaimana? persoalannya bukan boleh atau tidak, peluang atau tantangan, Oke. tetapi pertanyaan yang paling mendasar adalah apakah orang yang menggunakan AI itu berpikir apa enggak itu. Ya. Ketika orang itu buka AI, dia menggunakan otaknya apa tidak? Itu yang pertanyaan yang penting. Itu yang pertama. Yang kedua adalah butuh verifikasi, Pak. Ya. Verifikasi. Jadi kita tidak boleh hanya percaya 100% terhadap sumber dari AI, tetapi bagaimana kita mampu menverifikasi, memfilter Ya. kebenaran-kebenaran yang telah diberikan informasi oleh AI. Kadang-kadang AI itu juga ngawur, Pak. Kadang saya juga tak marahin tuh ya. Ngasih informasinya kadang Ya. kadang pelin-pelan itu. Ya. Tadi di halaman tadi ada 3 syarat, sekarang jadi 5 syarat. Yang benar yang mana gitu. Jadi kita sebagai seorang akademisi, tugas kita adalah mampu bagaimana melakukan filter dan kemudian memastikan data kebenaran yang diberikan oleh AI. Kadang saya itu Pak Yai ikut coba buka di buku aslinya seperti apa, ternyata kadang-kadang berbeda. Karena mungkin suntikan imun kita kepada AI yang kita pegang itu kadang-kadang kurang. Jadi makanya kalau saya punya akun AI itu tak kasih imun yang banyak, Kak. Kak moderator. Jadi saya ada beberapa gadget itu, ada beberapa AI itu tak kasih imun yang banyak. Tak suruh baca kitab A, B, C, D, tak kasih PDF-nya, tak kasih datanya, tak kasih filenya, sehingga ketika AI ini mengerjakan sesuatu yang saya inginkan, saya berpikir, maka ya dia akan bekerja dengan semaksimal mungkin. Jadi AI itu sebenarnya hanya tongkat orang untuk melangkah. Bagaimana kita melangkah ke jalan yang mana lah, itu tergantung filter kita tadi. Saya kira gitu ya Pak. Mungkin ada tambahan mungkin dari Pak. Udah itu udah terlalu komplit. Kalau saya tambahin nanti malah kurang ya. Nggak jadi tambah. Nah, jadi memang ini nggih tergantung kembali ke kemampuan manusianya nggih untuk memilih informasinya di AI. Nah, fenomena lain juga cukup menarik ini ketika masyarakat itu mencari informasi, mengapa justru banyak yang lebih percaya kepada influencer daripada akademisi, apalagi dengan sosial media sekarang ini nggih ada banyak sosial media. Nah itu mengapa nggih masyarakat lebih percaya dengan influencer daripada akademisi? Ya memang begini apa, orang mendapat informasi itu menganggap benar, ini benar. Itu kalau dapat informasinya cuma satu, misalnya dari influencer mana, karena yang ditahu itu, maka kemudian itu terus kemudian diyakini benar. Padahal informasi ini kan, informasi benar atau tidak itu kan harus ditinjau secara objektif itu. Objektif itu harus ada bandingannya. Oleh karena itu begitu dapat apalah informasi atau pengetahuan dari influencer itu ya perlu dibandingkan dengan yang lain. Nah proses perbandingan ini, jadi dibandingkan sana, ini baru sekedar informasi belum diyakini. Maka objektivitasnya nanti akan terlihat dan bisa diukur dengan akal, itu bisa diukur dengan akal dan bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu ya pengetahuan itu memang sebanyak-banyaknya, sehingga dengan sebanyak-banyaknya itu bisa membandingkan, kebenaran objektivitasnya juga lebih terukur, dan kalau istilah dalam istilahnya hadis atau apa, kalau mau menelusuri informasi ya semuanya sudah dilihat dari berbagai sisi, kemudian disebut ini informasinya sahih, ini hasan, ini dhaif atau lemah, karena objektivitasnya rendah. Maka hal yang paling pertama begitu dapat informasi dari influencer itu, istilahnya dalam Islam itu ada tabayun. Tabayun itu mengkonfirmasi dibandingkan dengan yang lain dan lain-lain, supaya
objektivitas tersebut lebih terukur dan lebih mendekati kebenaran. Makaten Mbak Sakina. Oke, terima kasih. Kalau di ilmu hadis apa tadi ya namanya? Ilmu riwayat atau Iya, apa? riwayat al-jarhu wa ta'dil Al-jarhu wa ta'dil, ya. dan sebagainya itu ya. Ilmu. Nasih mansuh. Ya. Saya sepakat dengan Pak Dr. Misro ya, terutama sedikit ingin menambahkan mengapa netizen itu lebih percaya kepada Influencer. flu Iya. Pak. Kalau terlalu percaya nanti jadi flu. Jadi encer, meler gitu ya. Influ, encer. Karena sesuatu yang viral itu kadang akhirnya menjadi sesuatu yang benar ya. Apalagi di era yang disebut dengan era post-truth ya. Di era post-truth itu kadang-kadang sesuatu yang bohong bisa menjadi sebuah kebenaran ketika itu diberitakan, diviralkan, kemudian diposting ulang. Apalagi itu menyangkut tentang sesuatu yang emosional ya. Sehingga sesuatu yang bohong itu bisa dikemas menjadi sebuah kebenaran dan kemudian diakui, diamini oleh masyarakat. Nah, kalau akhirnya otoritas itu jadi bergeser. Kalau Jerry Orban itu punya buku #Islam itu, dia menyatakan di era digital ini itu ada pergeseran antara sesuatu yang tradisional menuju sesuatu yang viral tadi. Jadi ada pergeseran otoritas keagamaan, bahkan otoritas pemerintahan ya, kekuasaan. Jadi persoalannya netizen itu kadang-kadang memang lebih percaya pada hal itu. Misalkan nih era Gen Z ini ya Mbak. Dulu kalau eranya kita kan era tua ini. Kalau milenial. Kalau mimpi apa gitu kan kita bawa gula kopi tanya sama Pak Kiai ya. Pak Kiai tadi malam saya mimpi ini. Artinya apa ya? Kalau sekarang enggak. Kalau sekarang netizen bangun tidur ya mimpi apa bukanya langsung Google. Buka AI. Apa makna mimpi ini? Jadi memang era Gen Z ini memang sangat dipengaruhi oleh kekuatan digital. Persoalannya adalah algoritma, Pak Dokter. Saya sering nyebutnya madhab algoritma. Mengapa madhab algoritma? Karena algoritma itu sistem mesin automatically yang akan mempengaruhi seseorang. Seseorang itu akan dipengaruhi oleh cara kinerja algoritma. Misalkan saya punya ibu saya itu sukanya nonton YouTube channelnya Islam yang berbau kanan lah. Maka secara algoritma seluruh isi konten YouTube-nya ibu saya itu ya isinya konten-konten yang terkait dengan Islam kanan dalam tanda kutip tadi. Sehingga bagaimana algoritma itu akan mempengaruhi seseorang, cara pandang mereka seperti itu. Nah, peran akademisi tidak hanya cukup kita hanya di kelas Pak Dokter. Jadi kita harus mau nggak mau harus ikut mewarnai di dunia digital tadi, di dunia digital, sehingga masyarakat tidak mudah dipengaruhi tidak mudah encer, tidak mudah dipengaruhi oleh oleh postingan-postingan yang tidak jelas arahnya ya, arah dan tujuannya, kebenarannya dan sebagainya. Meskipun sudah dilakukan takhrij ya, sudah dilakukan penelitian dalam kajian ilmu hadis. Maka Kak, saya sering bilang ke mahasiswa saya sering bilang begini, media itu adalah kebohongan yang nyata. Bohong itu, jangan percaya. Media apa Pak? Media apapun. Jadi media itu pada sesungguhnya adalah kebohongan yang nyata. Itu landasannya. Nah, tugas kita sebagai seorang akademisi adalah membaca kebohongan-kebohongan itu secara kritis dan akademis. Itu tugas kita. Jadi setelah kita membaca secara kritis, secara akademis, pakai pendekatan framing ya,
pendekatan framing, pendekatan apa, sehingga kita bisa menyatakan oh ternyata media ini yang paling mendekati kebenaran. Karena memang media itu bohong, Pak. Mengapa saya bilang bohong? Kalau media mengatakan A sebagaimana yang terjadi di lapangan, saya yakin 100% dalam 1 menit itu banyak orang yang mati jantungan. Karena tahu. Oleh karena itu tugas media itu memang mencoba untuk melakukan framing, melakukan ya bumbu-bumbu itu penting untuk mencegah biar tidak semua masyarakat Indonesia itu jantungan karena tahu kenyataannya itu. Kenyataan di lapangan yang sesungguhnya. Saya kira gitu Mbak. Jadi tugas kita sebagai seorang akademisi adalah mencoba melakukan itu tadi apa namanya framing ya, membaca secara kritis dan akademis terhadap media. Kita sebagai akademisi harus mau nggak mau Pak, kita ikut mengisi itu Pak, TikTok, IG, ya maaf nyebut programnya, menyebut termasuk podcast, ini. Podcast. Saya kira itu penting karena kalau kita sebagai seorang akademisi tidak mau terjun di dunia itu akan direbut oleh orang-orang yang kalau kita sebut minhum ya, orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan sebagainya. Bahkan saya kadang ini Pak sering mengatakan tadi kalau nyinggung hadis ya, saya sering nyebut Nabi itu sekarang sudah mati mati di media sosial. Karena apa? Orang sering posting di media sosial meme itu ya, meme itu gambar katok congklang, ini hadis Nabi HR Bukhari Muslim. Tapi ketika ditanya bagaimana hadisnya, bagaimana kualitas hadisnya, netizen yang memposting itu nggak tahu. Saya nggak tahu, saya hanya memposting ulang. Sehingga seakan-akan Nabi mati di dunia media sosial, sehingga bener wanti-wanti Kanjeng Nabi Muhammad dulu kan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minar. Barang siapa yang berbohong atas nama saya, atas namaku, maka neraka sudah disiapkan. Iya, sudah disiapkan tempatnya. Jadi kita memang harus cerdas dan pandai-pandai mengisi di media sosial seperti itu. Saya kira gitu. Berarti artinya akademisi hari ini berbeda nggih, harus tidak hanya dituntut menjadi ahli di bidangnya, tetapi harus mengikuti zaman nggih. Sekaligus menjadi komunikator ilmu. Nah, konsekuensi lain ini kan ada keberanian untuk menyampaikan kritik. Menurut Bapak semua, seberapa berani akademisi mengkritik pemerintahan? Monggo dari Bapak Haji Misroh dahulu. Ya, bagaimanapun kalau ya dalam agama manapun, terutama kalau yang saya tahu dalam Islam, yang namanya dengan pemerintah itu, artinya pemerintah yang sudah dipilih atau ditentukan ini, selama memang kebijakannya kalau dinalar itu memang bagus, itu memang harus didukung. Nah, nanti dalam pelaksanaannya memang kadang berbeda. Maka ya sebagai akademisi terhadap pemerintah ya kita tetap segala kebijakan yang bagus ya tetap harus didukung dan ikut mengaplikasikan. Karena termasuk pendidikan ini juga dalam istilahnya dalam kewajiban pemerintah atau negara. Negara itu berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka akademisi justru ini harus mendukung. Nah, kebijakan-kebijakan meskipun begitu akademisi tetap karena cinta terhadap kebijakan atau terhadap pemerintah itu tetap harus dikritisi supaya kebijakan itu dalam aplikasinya bisa maksimal atau sesuai dengan prioritas kebutuhan. Oleh karena itu misalnya kayak MBG yang sekarang inilah, misalnya contohnya MBG. MBG ini kan banyak yang mengatakan atau agak memandang miring mengenai MBG. Padahal secara esensial itu sebenarnya itu kebijakan sangat bagus.
Artinya memenuhi gizi masyarakat dalam proses pendidikan yang memang juga untuk mengatasi stunting dan seterusnya, tetapi dalam aplikasinya setelah sampai bawah itu terkadang sebagian ada yang istilahnya program A ini ke bawah sudah menjadi amin gitu. Di atasnya A+ kok di bawahnya amin. Artinya sebagai akademisi ya perlu ikut mengawal, kemudian ikut mengamati, ikut mengevaluasi dalam rangka mengamankan kebijakan-kebijakan itu supaya bisa terlaksana lebih baik gitu. Nah, saya kira begitu, Mbak. MBG itu coba Pak Dokter, ini kan Pak Dokter ahli pemikirannya Izzuddin ini misalkan mungkin bisa dianalisis bagaimana MBG ini dilihat dari teorinya Izzuddin. Kalau sebelum ke teori Izzuddin ya, kalau teorinya dari Golkar itu MBG itu Mas Bahlil ganteng. Nah, ada lagunya ya Pak ya? Mas Bahlil ganteng atau apa itu dari apa itu? Dari anak-anak itu yang ada di TikTok itu. Nah, kalau dari teori masalah artinya bahwa melaksanakan kebijakan pemerintah atau apa yang sudah diputuskan pemerintah itu memang dalam aplikasinya perlu ada analisa resiko dan manfaat. Atau dalam hadis itu sebutannya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Artinya dalam prosesnya itu harus selalu dilihat, harus bertujuan dalam rangka menghindarkan bahaya dan menarik kemanfaatan atau kemaslahatan ini. Dan nanti ya ada indikator-indikatornya supaya ini bisa maksimal manfaat itu apa, harus ada ada hal yang bajik paling bajik, kemudian ada yang utama hingga paling utama, ini di skala, di istilahnya di skor. Ada juga yang baik hingga paling baik, ada juga yang biasa atau tidak diingkari, artinya orang-orang biasanya suka hingga paling dibiasakan. Ada juga manfaat hingga paling bermanfaat. Kemudian ada yang ma'ruf hingga paling ma'ruf. Ini ada ukurannya. Jadi analisa risiko dan manfaat ini memang terus dilakukan melalui monitoring. Sehingga nanti program atau kebijakan pemerintah itu yang sudah dibikin bagus, sampai bawahnya juga harusnya bagus. Bagus gitu. Ya. Karena kebijakannya bagus. Kecuali kalau kebijakannya misalnya masyarakat diwajibkan meminum minuman keras, nah ini kan jelas dari awal wah ini sudah buruk ini. Jadi baik dan buruk itu sebenarnya masyarakat sudah bisa menilai. Nah, dalam pelaksanaannya memang ya kadang antara awal dan aplikasinya kadang berbeda ini karena hal yang paling pokok yaitu pendampingan dan monitoring serta evaluasi ini biasanya lemah atau tidak dianggarkan di situ dalam pemerintah. Demikian Mbak Syakila. Oke, bagus sekali itu kayaknya yang sedikit menambahkan. Saya sangat sepakat sekali tentang MBG tadi ya. Bagaimana antara mafsadat dan maslahatnya ya perlu ada pertimbangan. Jadi dalam kacamata kampus ya atau akademik atau akademisi lah, kita itu memang harus independen Kak. Tapi kita nggak boleh apatis ya. Kita boleh kritis tapi tidak boleh jadi partisan gitu. Kita harus memberikan kritik itu harus berbasis pada metodologi, pada riset, pada apalagi ya, data, etika dan solusi-solusi alternatif ya. Sehingga kita tidak boleh langsung menjadi partisan itu, kemudian kritik yang urakan, yang turun jalan, bakar ban yang tidak kondusif. Saya kira itu bukan seorang akademisi. Kalau seorang akademisi murni tentu akan menganalisis di mana sih
persoalan MBG ini dan bagaimana solusi-solusi alternatif sebagaimana yang ditawarkan oleh Pak Dr. Misro, bagaimana solusi alternatif MBG perspektif Izzuddin siapa namanya? Ibnu Abdissalam. Izzuddin Ibnu Abdissalam ya. Ini punya karya luar biasa itu Sajaratul Ma'arif ya, Sajaratul Ma'arif. Bagaimana saja kitab Sajaratul Ma'arif ini memberikan solusi terhadap persoalan MBG termasuk dampak-dampaknya ya, impact-impactnya di masyarakat. Saya kira itu jadi tawaran metodologis yang luar biasa daripada kita teriak-teriak di jalanan yang nggak karu-karuan ya. Saya kira seperti itu. Bukan berarti saya menolak adik-adik untuk demo, enggak. Demo silakan demo, tetapi bagaimana demo yang berakhlakul karimah, ada nggak ya demo berakhlakul karimah? Ya, mendemo MBG ya tapi berakhlakul karimah. ada termasuk demo massa itu juga Ya, bagus. demo mas. Sebenarnya demo itu bagus. Yang tidak boleh kan yang apa itu merusak atau apa istilahnya anarkis. Demonya sebenarnya bagus. Kalau anarkisnya yang tidak bagus. Jadi mahasiswa atau akademisi itu nggak boleh jadi oposisi, tetapi juga di satu sisi nggak boleh hanya menjadi stempelnya pemerintah itu enggak. Jadi harus berdiri di antara dua itu. Kita mengamati, memberikan analisis dan memberikan solusi. Saya kira gitu ya Pak Dokter ya. Bu, apakah moderator? Istilahnya apa naskah akademik atau apa kalau itu? Oke, tadi kalau ditarik kembali ya dari pembicaraan kita dari awal, mulai dari kemerdekaan, tanggung jawab seorang akademisi yang berbeda sekarang, kemudian publikasi, hilirisasi ilmu, AI, kemudian komunikasi publik, hingga keberanian melakukan kritik. Lalu setelah semua itu, saya ingin membawa kita pada satu pertanyaan terakhir yang mungkin lebih personal. Apa legasi akademisi? Monggo, Bapak Adib bisa menjawab dahulu. Monggo. Oh, harus saya dulu ya. Saya akan ngikut dengan aja nanti. Kita sebagai pengajar ya Kak, sebagai dosen mungkin 20 paling lama berapa tahun? 30 tahun. Ya 30-an tahun. 40 tahun. Anak-anak adik-adik kita itu mungkin akan melupakan kita. Tetapi ada satu hal yang diingat oleh adik-adik itu adalah biasanya sesuatu yang berkesan dari kita. Itu akan diingat mereka sepanjang masa. Jadi ukuran sebagai seorang akademisi itu tidak hanya diukur dari jabatan atau jumlah publikasinya, tetapi yang terpenting adalah gagasan-gagasan, ilmu, karakter, dan manusia yang pernah kita bentuk. Jadi mungkin yang kita ajar sudah jadi doktor, sudah jadi profesor mungkin ya malah ya, sudah jadi profesor. Dan saya pernah dosen saya waktu S1 itu sangat berkesan. Dari semua yang beliau ajarkan mungkin nggak ada yang masuk. Tetapi ada satu kata yang sangat berkesan kepada saya. Bagaimana beliau ini orangnya santun, orangnya soleh, cara bicaranya halus, mengusir pun enak sekali cara mengusirnya Kak. Jadi waktu kuliah itu telat, itu sampai bilang, Mas Adib, iya Prof, minta tolong ya pintunya ditutup. Iya Prof, kemudian saya nutup pintu. Nutup pintunya jangan dari dalam, dari luar ya Mas Adib. Oh nggih Prof. Nah, apa ya, sesuatu yang itu berkesan sekali. Bagaimana seorang profesor melihat mahasiswanya bandel kayak Pak Adib dulu waktu S1, tetapi cara menghukumnya itu halus, wise gitu loh. Nah, sehingga itu sangat berkesan sampai sekarang, Pak. Jadi ya kalau ditanya legasi akademisi, saya kira publikasi mungkin bisa disimpan di database ya. Publikasi kita itu bisa disimpan di database. Tetapi bagaimana pendidikan yang living, yang hidup di benak atau di pemikiran adik-adik mahasiswa, itulah sesuatu yang paling penting menurut saya. Saya kira begitu Kak. Kalau menurut Bapak Haji Misro? Ya, sebenarnya sama dengan Dr. Ratib ya. Legasi akademik itu kalau
kalau dalam Islam atau dalam hadis itu sebutannya yang pertama adalah sodakotin jariyah. Kemudian ilmin yuntafa'u bih, kemudian waladin sholihin yad'ulah. Artinya bahwa ilmu atau jurnal atau apapun yang sudah dipubliskan itu memang dimanfaatkan. Artinya dimanfaatkan itu ya diaplikasikan oleh masyarakat dan seterusnya, sehingga ilmu itu ya secara legasi itu juga menjadi istilahnya sedekah jariyah. Jadi selama ilmu itu, selama yang dibikin entah di jurnal atau apa itu ternyata itu dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, dan terus menerus. Kalau terus itu jadi sedekah jariyah juga itu sama aja memberikan doa kepada orang yang sudah istilahnya secara legasi akademi itu sudah ada, meskipun sudah meninggal, itu tetap terus saja mengalir. Maka pentingnya akademisi ini berbasis pada masyarakat, dan aplikasi pada masyarakat itu, karena itu akan menjadi sedekah jariyah, ilmunya dimanfaatkan, juga itu sama aja orang tersebut ya sama aja didoakan terus menerus. Demikian, Mbak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Indah sekali ya. Jadi pada akhirnya legasi seorang akademisi ini tidak hanya sebagai karya yang tertulis, tapi tadi ya ilmu yang bermanfaat atau ilmu yang terus mengalir. Nah, ini sudah akhir ya, pertanyaan akhir. Sebelum ditutup, monggo dari Bapak bisa closing statement dari Bapak Haji Misro dahulu. Ya, terima kasih. Ya memang akademisi, entah akademisi itu secara formal atau tidak, itu harus berbasis data. Berbasis data itu entah itu data kasar atau data istilahnya soft data, atau itu harus berdasarkan itu, dalam rangka bahwa akademisi ini akan di cross check kebenarannya dan objektivitasnya itu ya melalui aplikasinya di masyarakat. Maka harus selalu melihat, jadi entah kampus manapun, atau harus selalu melihat segala sesuatu yang ada di masyarakat, sehingga akademisi ini memang betul-betul ya di samping beliau adalah sebagai ilmuwan, tapi juga sebagai amalawan atau apa, sebagai ilmuwan tetapi juga sebagai pelaku, sebagai pembuat teori, tapi juga sebagai pemberi contoh untuk melaksanakan, atau sebagai pelaksana, karena ini untuk mengonfirmasi dan masyarakat nanti akan mengetahui itu. Demikian, Dr. Monggo. Saya sepakat sekali dengan Pak Dr. Misro, sedikit menambahkan bahwa apa tadi Kak, hilirisasi ya, Kak? Hilirisasi ilmu. Bahasanya kayak Gibran aja. Ya, hilirisasi ilmu itu selama kita ilmu itu berhenti, tidak berhilir ya, nggak ada hilirisasi ilmu pengetahuan, maka kita nggak merdeka itu. Jadi sebagai seorang akademisi ya kita tidak hanya mencari ilmu, memproduksi ilmu, tetapi juga ilmu itu harus menghasilkan kebijakan, dan kebijakan itu harus kita pastikan berjalan dan berdampak bagi kehidupan masyarakat, sehingga itu menjadi sirkulasi yang tadi menara air tadi ya, bukan menara Kudus. Sehingga benar-benar itu akan berdampak di kehidupan masyarakat. Nah, selama pengetahuan kita sebagai seorang akademisi kok nggak boleh berkembang,
tidak ada hilirisasi ilmu pengetahuan di tengah masyarakat, maka sejatinya kita belum merdeka. Jadi merdeka itu harus harus berkembang. Jadi berkembang mengikuti perkembangan zaman. Saya kira seperti itu, Kak Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak narasumber atas diskusi yang sangat menarik hari ini. Dan untuk Sobat Young Thinkers Indonesia, semoga percakapan ini tidak hanya sampai sebagai tontonan, tetapi menjadi bahan refleksi tentang bagaimana kita semua dapat mengambil bagian dalam perjalanan Indonesia setelah 81 tahun kemerdekaan. Karena kemerdekaan bukan hanya warisan yang kita terima, tetapi juga tanggung jawab yang harus kita lanjutkan. Saya Syakila Bardiati pamit undur diri. Sampai bertemu di Young Thinkers Podcast. Dadah. Terima kasih.